Oke, ini aku join war dulu cuy. Oke, kita bantu. Itu ada Sun, kita majuin cuy. Dan ini ada Xbox, kita pakai ulti. Oke, udah dapat Sunnya, ini ada Xboxnya. Oke, kita kill aja cuy. Oke, ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku lagi-lagi membahas hero Thamus lagi cuy. Dan sesuai di thumbnail yaitu tips and trick pakai Thamus part pertama. Dan ini mungkin akan aku lanjutin cuy untuk part-partnya. Soalnya gini, kalau aku mau bahas build terus emblem terus apa lagi, ya itu hampir sama aja sih. Soalnya gini, build dan emblemnya Thamus kan biasanya kan mengandalkan attack speed, tetapi untuk attack speed itu juga ada kelebihannya cuy. Itu mungkin kalau dibuat video kan ya cuma satu, tetapi untuk tips and trick cara memainkan terus melawan musuh yang kayak gini kan itu nggak sama untuk cara mainnya. Tetapi untuk build attack speed, cooldown, ntar akan aku jelasin untuk kelebihan dan kekurangannya di video yang ini aja biar singkat cuy. Terus kita lanjutin ke tips and triknya bermain Thamus pakai yang pertama, dan di sini musuhku itu adalah Xbox. Jadi untuk ngelawan Xbox ini ada dua cara cuy. Yang pertama, kalian nggak boleh maju-maju kalau level kalian itu masih level 1. Jadi kalian itu boleh maju kalau level kalian itu sudah 2 cuy. Terus untuk cara majunya ini nggak asal-asalan. Jadi untuk cara majunya kalau ngelawan Xbox ini, yang pertama kalian itu harus tunggu skill satunya Xbox itu keluar dulu cuy. Setelah keluar kalian baru boleh combo si Xbox-nya. Dan untuk kombonya sendiri kalian bisa gunakan skill 1, setelah itu skill 2, setelah itu kalian skill 1 lagi. Dan untuk fungsinya skill 1 ini juga bisa nge-slow musuhnya dan bisa narik musuhnya. Setelah itu kalian skill 1 lagi cuy. Jadi untuk cara mainnya kayak gitu ya. Oke, aku lanjutin ke buildnya si Thamus. Dan untuk buildnya sendiri ini aku memakai seperti biasa cuy, yang kayak gini. Dan lagi-lagi ini akan aku jelasin cuy untuk fungsi-fungsinya agar kalian itu nggak salah kaprah untuk memakainya. Jadi untuk sepatunya aku menggunakan Tox Boot. Kenapa bang kok menggunakan Tox Boot? Karena di Tox Boot ini ada pengurangan efek stunnya cuy. Jadi gini, Thamus ini adalah hero yang lemah sekali sama stun, ya kurang lebih kayak Diro, terus Alucard dan sejenisnya. Pokoknya hero yang mengandalkan lifesteal, spell farm itu akan lemah sama stun cuy. Terus untuk item pertama aku menggunakan War Egg, dan untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada penambahan darahnya, jadi Xbox ini agak tebal. Terus yang kedua ada cooldownnya walaupun tidak terlalu penting pada Thamus. Terus yang ketiga ada spell farmnya cuy. Terus yang keempat ini sangat bagus kalau kita combo menggunakan ultinya, soalnya ultinya ini bersifat area. Terus kalau stack War Egg ini sudah penuh, itu bisa menghasilkan true damage cuy. Dan kita tahu kan kalau di combo sama ultinya, otomatis ultinya itu yang bersifat area akan bersifat true damage semua. Terus untuk item kedua aku menggunakan dominan es cuy. Dan untuk dominan ini sendiri aku gunakan karena ada pengurangan regen kalau musuhnya itu dekat dengan kita. Terus ada penambahan physical defense dan ada pengurangan attack speed musuhnya cuy. Apalagi dominan ini sangat bagus kalau kita gunakan pada musuh yang mengandalkan attack speed. Contohnya kayak Sun, terus Zilong. Kalau kalian lawan kayak Sun, Zilong, kalian bisa memakai dominan ini di item pertama saja, nggak apa-apa cuy. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Corrosion Skate, dan untuk fungsinya sendiri Corrosion Skate ini ada efek slownya, terus ada penambahan attack speednya cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Radiant kalau musuhnya itu bersifat pok cuy. Maksudnya pok ini magicnya ya contohnya kayak Changi, Nathan, Harley,
terus siapa Lilia, YV, terus siapa lagi ya, pokoknya yang tidak ngebres kalian boleh menggunakan Radiant Armor. Terus kalau musuhnya itu magicnya ngebres, contohnya kayak Parsa, terus Novaria, terus siapa lagi, pokoknya yang ngebres kalian boleh menggunakan Athena Shield. Terus kalau kalian tanya, Bang, kalau musuhnya itu magicnya itu DPS tetapi memakai Divine Glaive, itu harus memakai apa, Bang? Jadi gini, kalau ngelawan hero yang bersifat DPS ataupun magic ngepok tetapi menggunakan penetrasi, kalian boleh menggunakan itemnya itu yang bersifat spell farm plus menggunakan radian cuy. Dan di item ini kan juga ada spell farmnya, yaitu dari War Egg. Dan untuk emblem dan talentnya itu juga ada penambahan spell farm cuy. Jadi walaupun di sini musuhnya itu menggunakan magicnya bertipe pok terus menggunakan Divine Glaive, tetap bisa ditangkal menggunakan will dan emblem ini cuy. Jadi gini ya, untuk mengatasi kalau musuhnya itu magic ngepok terus menggunakan Divine Glaive. Terus kita lanjutin untuk item terakhir. Untuk item terakhir ini sesuaikan saja sama MM musuhnya ataupun yang memberi damage yang paling sakit. Contohnya kalau MM-nya itu kayak Clean, terus siapa lagi Brody yang menggunakan skill-skill, kalian bisa menggunakan anti kuiras. Tetapi kalau musuhnya itu bertipe attack speed, terus critical ataupun attack speed saja lah, kalian bisa menggunakan Blade Armor saja cuy. Dan ini sesuaikan aja sama kondisi musuhnya. Dan untuk Brody Clean itu bisa ditangkal juga menggunakan Twilight Armor cuy. Jadi ya untuk item terakhir sesuaikan aja sama musuhnya. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian bisa jual sepatunya ganti ke Rose Gold ataupun Queen's Wing. Dan ini kalian gonta ganti cuy. Pokoknya ntar kalau Rose Gold kalian itu sudah aktif, dan untuk aktifnya ini kedua item ini pas darah kalian sekarat cuy. Kalau Rose Gold kalian aktif, kalian tinggal ganti ke Queen's Wing. Terus kalau Queen's Wing kalian ganti aktif, kalian ganti ke Rose Gold. Ya kalian gonta ganti untuk item pengganti sepatu ini cuy. Oke, jadi gini ya untuk penjelasan build-nya. Terus untuk emblemnya sendiri aku menggunakan kayak gini biar kalian itu nggak bingung tentang nangkal magic pok dan penetrasi tadi yang harus menggunakan item dan talent yang bersifat spell farm plus radian tadi cuy. Oke, bentar ini aku bantuin turtle dulu cuy. Oke, kita lanjutin ke emblem dan talentnya. Dan untuk emblemnya aku tetap menggunakan emblem Factor karena ada penambahan spell farm. Terus untuk talent pertama aku menggunakan Swift karena ada penambahan attack speed. Terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood. Kalau kita bisa ngekill ataupun mendapatkan assist, itu bisa menambahkan spell farm kita cuy. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Brave Smith. Dan untuk fungsinya sendiri, apabila kita menggunakan skill, ya untuk penggunaan skill ini kalian bisa ngelempar sabitnya saja, itu sudah termasuk skill kan. Itu bisa memulihkan HP kalian cuy. Jadi kalau ngelawan hero yang bertipe magic pok plus penetrasi, kalian bisa menggunakan item dan emblem yang kayak gini saja, ini sudah bisa menangkal musuhnya cuy. Oke, terus aku lanjutin ke item yang aku janjikan tadi, yaitu kelebihannya kayak item attack speed, terus item spell farm, terus item cooldown, terus item true damage. Jadi untuk item attack speed ini untuk kelebihannya itu yaitu sangat bagus kalau kita combo menggunakan ultinya. Tetapi untuk kekurangannya sendiri yaitu pas kalian itu tidak punya ulti cuy, kalian itu akan gampang mati. Ya permasalahannya itu kalau kita menggunakan item attack speed. Contoh item attack speed ini ya kayak corrosion skate, DHS, terus golden staff, itu sangat bagus kalau kalian itu mempunyai ulti. Tetapi kalau kalian nggak mempunyai ulti agak sulit cuy untuk item attack speed ini. Terus kita lanjutin kekurangan dan kelebihan untuk item yang bersifat spell farm ataupun cooldown ataupun true damage. Jadi untuk item ini sangat bagus kalau kita itu tidak mempunyai ulti. Walaupun kalian tidak mempunyai ulti, kalian itu akan tetap kuat cuy, maksudnya gitu.
Terus untuk kekurangannya sendiri yaitu tentang attack speednya cuy. Dan kita tahu kan kalau basic attacknya si Thamus ini akan memberikan peluang bisa ngeluarin pasifnya. Jadi ya agak susah lah untuk menggunakan item yang bersifat spell farm, terus cooldown, terus true damage ini kalau kalian itu pengen damage-nya sakit cuy. Ya intinya gitu. Kuat emang kuat untuk item yang bersifat spell farm, cooldown, terus true damage itu, tetapi untuk damage-nya itu akan kurang cuy. Jadi gitu ya, kenapa untuk itemku sendiri ini aku gabungin ada spell farm dari War Egg, terus ada cooldown dari War Egg juga, terus ada true damage dari War Egg juga, terus attack speed itu dari corrosion skate. Ya intinya untuk itemku sendiri ini aku gunakan untuk nutupin dari semua kekurangan item-item tadi cuy. Jadi gitu aja untuk penjelasan tentang item attack speed, terus item spell farm, cooldown, dan true damage nya ya. Oke, aku lanjutin saja ke gameplaynya cuy. Dan ini kita lock brodinya. Oke, ini ada canggih, kita usir dulu cuy. Itu ada brody, kita lock aja brodinya. Nah kok maju kau brody. Oke, dia menggunakan wand cuy. Oke, ini vaninya mati sih, ya kan, soalnya belum ngeluarin ulti kan dia. Oke, kita dapat mega kill. Oke, kita juga dapat lord ya. Permasalahannya kalau lawan hero split push itu kayak gini, kita harus sering-sering ngelihat map cuy. Nah di sini kan siapa itu sisunya itu kan ngepush terus-terusan kan, dan oh itu di midku, kira di bah merah dia. Oke, nah itu sekali di clear Sony hilang itu. Oke, kita lanjutin cuy. Dan ini ada Sun, kita majuin aja. Oke, ini ada Sunnya, dan ini ada Xbox ulti. Oke, ini ada canggih juga, kita lock Xbox nya dulu cuy, soalnya tidak memiliki Viraga armor kan, jadi sangat mudah untuk ngekillnya. Oke, kita lanjutin farming dulu cuy. Dan kalau darah kalian segini, kalian nggak usah pulang, nggak apa-apa, karena sudah ada penambahan spell farm dari War Egg, dari talent, dari emblem. Jadi kalian itu sangat cepat untuk spell farmnya cuy, untuk pulihnya HP maksudnya. Oke, di sini aku menggunakan anti kuiras. Oke, karena di sini musuhku itu kan kayak Xbox, apalagi di sini brody kan, jadi ini bisa ditangkal menggunakan anti kuiras juga cuy. Tetapi kalau kalian takut mati ya kalian boleh juga menggunakan immortal, itu terserah kalian. Dan untuk fungsinya aku menggunakan ulti pas ngepush, karena pas kalian itu menggunakan ulti, kalian itu akan mendapatkan tambahan attack speed cuy. Jadi untuk ngepush itu akan lebih cepat. Oke, kita lanjutin ke mid dulu cuy. Kita lihat ada minionnya enggak, masih jauh sih. Kita ambil ini aja, Pokemon air cuy, agar ntar kalau musuhnya itu lewat kita bisa tahu lah kalau musuhnya kalau musuhnya itu lewat, soalnya yang ngepuskan si Sun ini. Oke, kita clear minion dulu, setelah itu kita langsung ke atas saja cuy. Dan saat kalian posisinya kayak gini, ini kan kayak terus asasinya Fanny ya. Jadi ini kan asasinya jadi ini kan Fanny-nya masih di atas, di bawah. Kalian jangan maju-maju cuy kalau kalian itu sendirian. Tetapi di sini kan ada tankku yaitu Carmilla. Oke, kita majuin aja cuy, kita memakai ulti. Ini dapat Sunnya. Oke, apakah dapat lagi? Oke, itu canggihnya mati, aku malah mati sama brody cuy. Tapi nggak apa-apa, di sini musuhnya itu mati 4 cuy. Dan timku sendiri ini mati 2. Jadi kalau ini diwarin, ini akan menang timku cuy. Apalagi di sini ini musuhnya itu tinggal Xbox, jadi ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya Thamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.